wujud misa pada sore hari ini untuk 100 hari meninggalnya Bapak Thomas Liptuan. Semoga diberikan kedamaian dan ketenangan bersama dengan Bapak di surga. Dan juga untuk Ibu Bungawati usia 55 tahun kena kanker stadium akhir di Grand Pluit, Jakarta Utara. Kita mohon kesehatan dan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk kesejahteraan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan dan berkat usaha dari keluarga-keluarga Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan untuk kesehatan Dr. Denny A. Sudarsono yang kena sakit ginjal, dan juga untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stephen Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malpin, untuk Bapak Agus Effendi, Marina, Ibu Marina Evaros, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk kesehatan Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anis Alusiatani beserta keluarga dan anak-anaknya di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cha Meli, untuk kesehatan Bapak Setia Prana Kunadi di Makassar, untuk Ibu Cha Mepong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Murah Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, untuk kesehatan kesejahteraan Tri Jinaho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha dari Julianus Hendy Lim dan usaha Pernedi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, juga untuk Ibu Emelda Majang. Dan juga kita berdoa untuk Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Rina Gunawan di Jakarta, dan Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, untuk keluarga Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan juga Rensi, Florentina dan Mikael di Jakarta, dan juga untuk Anti Priska dan Angka Robert Ayen untuk kesehatannya di Serian Sarawak, dan untuk keluarga Siti Sika, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study, and work pleasing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96-year-old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Win Long, Andrew Ling Yulong, Ansel Ling Junlung, dan Alexander Lin Kailung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo beserta keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Che Kiong meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing Sarawak, dan Supardo Dardianto meninggal di Jakarta. Sisilia Pianti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leonam Sien meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lorian Hamlin. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, hari Rabu Prapaskah yang pertama, hari Rabu Paskah yang pertama. Marilah hai kalian yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Selamat sore Bro Ageng. Kita mempunyai persamaan dengan para murid yang pada pasca malam dengan rasa kecewa pulang ke Emmaus, kita mengalami kedamaian tak kunjung tiba. Satu sama lain seperti orang asing saja, dan wajah gereja tidak selalu cerah. Padahal Tuhan beserta kita, Dialah sukacita kita. Keprihatinan dan kesedihan serta wajah suram sering menghambat kita untuk mengenali Dia. Padahal Dia di tengah-tengah kita. Juga sekarang bila kita membagi-bagi roti, mendengarkan kitab suci dan berdoa, ya Tuhan tinggallah bersama kami. Kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau mengembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus penyelamat kami. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju sukacita abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menangkap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menangkap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu yang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret." Itu berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 8. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan
bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dua murid Yesus pulang ke kampung bernama Emmaus yang terletak di sekitar 2 jam perjalanan dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Tetapi sesudah menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Dia, Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kalian bicarakan sementara berjalan ini?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus, "Apa?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam kata dan karya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi para imam kepala dan pemimpin telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal dulu kami mengharapkan dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu ia telah lewat 3 hari sejak semula terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka ke makam dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang membawa berita bahwa mereka telah melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami telah ke makam dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai kalian orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang dituju. Ia berbuat seolah mau meneruskan perjalanan, tetapi mereka dengan sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama kami, hari sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Maka masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Ketika duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Saat itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Maka bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman. Kata mereka kepada ke-12 murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenali Yesus saat ia memecah-mecah roti. Demikianlah Injil Tuhan. Di dalam bacaan yang pertama, mengikuti Yesus sebagai saksi kebangkitannya bukanlah main silat kata, melainkan hidup, berbicara dan berkarya seperti Kristus. Ketika Petrus menyembuhkan orang sakit, ia menggunakan kata-kata gaya Yesus sendiri. Ia menandakan bahwa Yesus tetap berkarya melalui murid-muridnya. Yang penting di sini bukan Yesus sendiri, bukan Petrus sebagai manusia belaka, hamba Allah, maka dimuliakan tiada lain adalah Allah itu sendiri. Penginjil Lukas di dalam kitab ini seperti para murid di Emmaus baru mendapat mengalami melihat Yesus di dunia pada diri sesama kita. Bila memiliki iman sejati, bila semuanya kita pandang
dengan mata yang baru semua di sekitar kita, alam yang berkembang sesama kita, pengalaman kita semuanya membimbing kita kepadanya. Tetapi iman itu selalu hanya meraba-raba. Setiap kali kita mengaku Yesus sudah lenyap lagi. Marilah kita mempersembahkan seluruh keluarga, hidup dan pekerjaan, karya dan kesehatan mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya Engkau menyembuhkan mereka yang sakit dan menyelamatkan mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, berkatilah kiranya persembahan roti anggur ini jadikanlah berkat Roh-Mu lambang kedatangan dan kehadiran-Mu di dalam diri Yesus, rezeki kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu teristimewa pada masa ini. Kami muji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan ia tidak wafat lagi, setelah dibunuh ia hidup untuk selama-lamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang melimpah, seluruh dunia atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Boleh kami selalu setia kepada perintah-Mu, dijalah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Murid-murid mengenal Yesus kembali ketika ia membagi-bagi roti. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, dampingilah kami dalam mencari kedamaian dan kuatkanlah kami berkat sabda-Mu. Dan semoga dalam diri kami cinta kasih tetap jaya melawan segala godaan dan paksaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh yang kita doakan apa yang ini diberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Selamat sore, terima kasih.